Siti Fatimah putri Kanjeng Nabi Muhammad, beliau merasa berat dengan pekerjaan-pekerjaan rumahnya, dengan punya anak, ya harus ngurusin rumah, ngurusin suami. Beliau pengen minta budak sama Kanjeng Nabi Muhammad. Ketika kesana menghadap Kanjeng Nabi Muhammad, ternyata budak itu sudah dikasihkan ke sahabat yang lain. Akhirnya sama Kanjeng Nabi Muhammad dibilang izin kepada Siti Fatimah, Fatimah mau enggak dikasih sesuatu yang lebih baik daripada punya pembantu? Siti Fatimah mau, ya Rasulullah, sebelum tidur amalkan ini, baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar 33 kali, maka pekerjaan besok engkau akan diberikan tenaga lebih daripada biasanya, sehingga pekerjaannya lebih mudah dikerjakan dan tidak terlalu capek. Tetap kita yang kerjakan, tapi dikasih tenaga lebih Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikurangi rasa capeknya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, ya, kalau belum merasa sehari 2 hari sampai 40 hari amalannya, coba amalkan sampai 40 hari, pasti ada rasa hari hasilnya. Ya, istiqomahkan, jangan sampai putus selama 40 hari, pasti ada hasilnya insya Allah. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar 33 kali, sebelum tidur 21 kali baca bismillah. Insya Allah di malam itu dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihindarkan dari mati dadakan. Kemudian di pagi harinya diberi kekuatan lebih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengerjakan aktivitas pekerjaan sehari-hari, baik pekerjaan rumah ataupun pekerjaan di luar rumah. Bapak-bapak yang punya pekerjaan, amalkan itu, insya Allah pekerjaannya lebih semangat karena diberi tenaga lebih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan rasa capek dari pekerjaannya dikurangi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal diamalkan. Nih, amalan sebelum tidur, ya, amalan sebelum tidur. Pertama kali biar bisa amalkan itu, pertama kali simpan HP. 1 jam sebelum tidur matikan HP, simpan jauh-jauh, jangan di samping muka. Ini mah pengalaman pribadi. Kalau di samping kepala, mau nggak mau main lagi. Tidur sambil main HP, kadang-kadang tidur sama HP. Tinggal HP, ya. Jauhkan HP, taruh di tempat, matikan HP-nya. Biar kalau ada yang ngecek, ada yang telepon, nggak tahu. Udah gitu baringan kalau misalkan males mau kerjakan amalan-amalan tadi, bismillah pasang baru amalkan. Bismillah 21 kali, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, qul 33 kali, Qul a'udzu birabbil falaq, al-falaq 33 kali, al-ikhlas qul huwallahu 3 kali, al-falaq 1 kali, al-falaq qul a'udzu birabbil falaq, surat An-Nas qul a'udzu birabbin nas 1 kali. Kalau masih punya semangat, baca ditutup dengan surat Al-Ikhlas. Sebenarnya masih ada lagi amalan lain yang kau yang amalkan. Bismillah 21 kali, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, qul huwallahu ahad surat Al-Ikhlas 3 kali, al-falaq qul a'udzu birabbil falaq 1 kali, An-Nas qul a'udzu birabbin nas 1 kali, terus ditutup dengan baca surah ayat kursi. Dan khusus yang punya penyakit, tutup dengan baca sholawat bil minimal 3 kali, biasa 11 kali. Yang punya penyakit, penyakit. Jadi setelah ayat kursi baca sholawat bil Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad bil sampai akhir, minimal
kali. Insya Allah sedikit demi sedikit itu penyakitnya bakal diangkat ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, bakal diangkat ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita amalkan sebelum kita saat kajian pokok, sebelum pokok amal sebelum tidur apa? Yang pertama Bismillah masakan ya. Soalnya Bismillah 21 kali plus setelah itu udah makan. Jadi mulai malam ini teh Bismillah masakan. Paling penting jangan sampai lupa. Bismillah masakan. Baru setelah itu Bismillahirrahmanirrahim. Satu kali. Kedua, Allah 33 kali. Yang ketiga, 3 kali. Allahu Akbar 33 kali. Al-Ikhlas 3 kali. Al-Falaq 1 kali. An-Nas 1 kali. Ya, kursi 1 kali. Gak bakalan nyampe setengah jam. Gak bakalan nyampe setengah jam. Coba gak bakalan nyampe setengah jam. Moga-moga kita diberi hidayah taufik untuk bisa mengamalkan. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Kita lanjut ke inatoman yang kedua. Falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli. Segala puji bagi Allah al-qadim, zat yang maha terdahulu. Itu arti bahasa Indonesianya. Maknanya zat yang maha terdahulu itu apa? Zat yang ada tanpa adanya permulaan. Zat al-qadim itu, zat yang terdahulu itu zat yang ada tanpa adanya permulaan dan akan selalu ada. Kaitannya pertamanya, zat yang ada tanpanya ada permulaan. Allah qadir, ada, dan adanya Allah tanpa adanya permulaan. Jadi nggak bisa kita nanya kapan Allah mulai ada, enggak, karena sifatnya Allah al-qadim, ya, al-qadim, zat yang ada tanpa ada permulaan. Ya. Jadi jangan sampai bertanya-tanya di kepala kita, dari kapan Allah ada? Ya. Allah ada tanpa adanya permulaan. Makhluk ada, tapi pasti ada permulaannya. Kalau makhluk apa? Ciptaan Allah. Kita ada permulaannya. Dari sperma dulu, ya, kemudian sampai ke rahim ibu kita, proses dikandung selama 9 bulan, lahiran, itu ada prosesnya. Munculnya kita, adanya kita itu ada permulaannya. Manusia juga ada permulaannya di Adam. Nabi Adam pun ada permulaannya. Tapi kalau Allah ada tanpa adanya permulaan. Ya, al-qadim itu maksudnya Allah zat yang ada tanpa adanya permulaan. Al-awwali yang paling pertama. Yang paling pertama. Maksudnya gimana yang paling pertama? Yang ada sebelum adanya segala sesuatu. Al-awwali yang paling pertama, zat yang paling pertama, maksudnya zat yang ada. Allah adalah zat yang ada sebelum segala sesuatu. Zat yang ada sebelum adanya segala sesuatu. Sebelum ada apapun, ada Allah. Allah ada sebelum adanya segala hal. Ya, karena semuanya ciptaan Allah. Ya, al-awwal, Allah adalah zat yang ada sebelum adanya segala sesuatu. Ya. Apa yang
paling pertama ada? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum segala sesuatu. Al-akhir, yang paling akhir. Maksudnya gimana yang paling akhir? Allah adalah zat yang ada setelah segala sesuatu binasa. Setelah segala sesuatu binasa, hancur, hilang. Allah adalah zat yang ada setelah segala sesuatu habis, binasa, hancur, hilang. Semua hilang, Allah tetap ada. Semua mati, Allah tetap ada. Semua hancur, Allah tetap ada. Siapa yang bakalan hancur? Siapa yang bakalan mati? Semua yang bakalan mati. Malaikat pencabut nyawa sekalipun bakalan mati. Terus gimana siapa yang punya? Kita mau urusan Allah, mau mikir mereka. Terus kalau malaikat pencabut nyawa, malaikat Israel pencabut nyawa mati, siapa yang punya nyawa? Gak usah mikirin kayak gitu, capek-capek diri sendiri mikirin kayak gitu. Mikirin gimana kita ketika dicabut nyawa, husnul khatimah, husnul khatimah, meninggal dalam keadaan mulia atau meninggal dalam keadaan hina, meninggal dalam keadaan bertakwa atau meninggal dalam keadaan durhaka. Orang pikir teman, tolong dipikirkan malaikat Israel siapa yang punya nyawanya. Jangan dipikirkan itu. Yang pasti harus kita tahu, malaikat Israel pun bakalan mati. Malaikat Israfil pun yang meniup sangkakala tanda terjadinya kiamat, beliau pun mati. Semuanya bakalan mati, semuanya bakalan hilang kecuali Allah. Al-akhir, yang terakhir, dalam arti Allah adalah zat yang ada setelah segala sesuatu musnah. Musnah. Al-Baqi. Al-Baqi itu Allah adalah zat yang kekal, tidak akan sirna. Al-Baqi, Allah adalah zat yang kekal, yang tidak akan sirna. Bila tahawuli, tanpa ada perubahan dalam zatnya Allah. Allah yang dulu, Allah yang sekarang, Allah yang akan datang sama. Tidak ada perubahan sama sekali. Tidak ada perubahan sama sekali. Iya, kita 10 tahun yang kita lalu ya masih imut-imut, sekarang sudah amit-amit. 10 tahun yang lalu mata masih cekat, masih bagus-bagusnya, sekarang udah pakai kacamata. 10 tahun kemudian kalau masih hidup itu juga pakai kacamata juga tetap harus didekatkan buku kayak gini. Ada perubahan, diri kita ada perubahan. 10 tahun yang lalu melihat foto Theo Gelis bisa terpada keriput, air-airan aja, keriputan, ya kita wajar, makhluk ada perubahan. Yang tidak ada perubahan adalah Allah. Waduh, 15 tahun yang lalu dilangsing pisah. Belum ada lukisan yang
tidak berkurang sedikit pun kekuasaan Allah, tidak berkurang sedikit pun, tidak berubah sedikit pun kekayaan Allah. Manusia sekarang berjabat, 10 tahun kemudian dia bisa-bisa hilang jabatannya. Sekarang kaya, bisa-bisa 1 tahun 2 tahun kemudian gak punya kekayaan sedikit pun atau berkurang kekayaannya. Sekarang cinta sama kita bisa jadi nanti berubah menjadi benci. Sekarang benci bisa berubah menjadi cinta. Jadi jangan dihiraukan, orang suka sama kita biasa aja. Jangan langsung, aduh ada yang suka sama saya, biasa. Kenapa? Dia sekarang suka, nanti kemudian hari bisa-bisa benci sama kita. Jangan tinggi dipuji sama orang, sekarang dia puji, nanti bisa berubah menghinakan kita. Jangan sedih dihinakan sama orang, jangan sedih dipandang sebelah mata sama orang. Bisa jadi suatu saat dia yang rengek-rengek memuliakan kita butuh sama kita. Ya, apalagi puji-pujinya ada butuhnya. Jangan tinggi, jangan terbang gara-gara dipuji. Mujinya gara-gara gak ada butuhnya, gak ada butuhnya. Udah ditendang, dihina-hinakan. Itu manusia, itu makhluk. Ada perubahannya. Terkadang cinta, terkadang benci, terkadang sedih, terkadang bahagia, terkadang senang, terkadang sumpah, terkadang nangis, terkadang ketawa, terkadang punya uang, terkadang dompet kosong. Ya kan? Itu manusia. Ya, ada kalanya memegang jabatan, ada kalanya jabatan tersebut bakalan ditinggalkan, bakalan dicopot. Ya, ada kalanya sehat, ada kalanya sakit, ada kalanya semangat, ada kalanya malas. Tapi kita ini nggak tahu, lebih sering malas atau semangatnya. Udah 21 kali aja nggak kebaca-baca satu kan. Ada kalanya semangat dalam sebulan belum saya semangat baca 21 kali bismillah deh. Moga-moga dari malam ini insya Allah semangat. Amin, amin ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin. Ya, iman kita juga ada kalanya meningkat, ada kalanya berubah. Manusia ada perubahan. Allah bila tahawuli, tidak ada perubahan. Ini kata-kata ini Allah itu tidak berubah sama sekali, tidak akan berubah. Itu dijadikan sama guru-guru kita motivasi buat kita. Di kitab-kitab diceritakan orang-orang terdahulu yang mulia-mulia, yang hebat-hebat, yang luar biasa. Orang-orang alim diceritakan di dalam kitab. Ya, orang-orang soleh, orang-orang bertakwa, orang wali diceritakan. Bagaimana Syekh Abdul Qadir Jilani, diceritakan juga bagaimana orang yang dulunya ahli maksiat, perampok, pembunuh, jadi walinya Allah, jadi kekasihnya Allah, jadi orang yang bertakwa kepada Allah. Dikasih motivasi sama guru kita. Yang merubah mereka siapa? Allah. Yang ngasih kemuliaan sama mereka siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ngasih kemuliaan kepada Syekh Abdul Qadir Jilani siapa? Allah. Yang merubah kondisi seseorang yang tadinya ahli maksiat menjadi orang soleh siapa? Allah yang dulu yang ngasih kemuliaan kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Allah yang dulu bisa mengangkat orang ahli maksiat akhirnya menjadi ahli ibadah dengan Allah yang sekarang berbeda apa tidak? Berbeda apa tidak? Tidak ada bedanya sama sekali. Allah Subhanahu wa ta'ala mampu memuliakan Syekh Abdul Qadir Jilani. Allah mampu tidak memuliakan kita? Mampu. Allah mampu merubah yang tadinya merubah menjadi ahli ibadah. Allah mampu nggak merubah kita yang ahli maksiat menjadi ahli ibadah? Kembali kepada diri kita.
mau kita nggak berubah. Dalam Al-Quran disampaikan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tidak akan merubah kita kecuali ada keinginan dari kita untuk berubah. Inna Allah yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah seseorang sampai mereka berusaha merubah diri mereka. Perampok bisa jadi orang soleh. Sayyidah Rabi'ah Al-Alawiyah berzina dulunya nomor 1 di kotanya, berzina nomor 1 di kotanya, paling terkenal, menjadi seorang wanita paling solehah. Kenapa? Karena ada keinginan berubah, diangkat sama Allah yang tadinya berada di posisi paling hina menjadi posisi paling mulia. Yang penting kita mau berubah. Ingatnya mau berubah. Ya, as-saqibati zat yang maha pemberi, kekal dan tidak akan berubah sama sekali. Tidak ada perubahan sama sekali. Yang penting kita mau enggak berubah, mau enggak berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dimuliakan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk diangkat derajatnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak akan berubah, tidak berubah sama sekali, tidak ada berubah sama sekali. Sampai kapanpun Allah tidak ada berubah, tinggal kembali ke diri kita. Banyak kisah-kisah orang-orang soleh terdahulu, banyak yang masa lalunya kelam, banyak yang masa lalunya ahli maksiat, tapi karena ada keinginan untuk berubah diangkat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baca kisah-kisah orang-orang soleh. Kita sering ziarah, kita orang-orang yang suka ziarah, bukan orang yang anti ziarah. Kita ziarah ke wali-wali, ke Sunan Gunung Jati, ke Wali Songo, kita ziarah ke Pangeran Santri. Bukan hanya sekedar ziarahnya aja mendoakan, bukan. Kita baca sejarahnya mereka, bagaimana kehidupannya mereka. Biar apa? Biar kita bisa meniru mereka, akhirnya diberi kemuliaan sama Allah. Mereka dimuliakan sama Allah sampai banyak orang yang ziarah kepada mereka. Kita lihat bagaimana kehidupan mereka. Kalau kita juga pengen dimuliakan sama Allah setelah meninggal, banyak yang mendoakan kita, banyak yang menziarahi kita, tinggal kita ubah diri kita, tinggal kita contoh wali-wali tersebut. Kembali ke diri kita masing-masing. Ya, segala puji bagi Allah, zat yang ada, ya, yang ada tanpa adanya permulaan, zat yang ada sebelum adanya segala sesuatu, zat yang ada setelah semuanya segala sesuatu binasa, dan zat yang kekal tanpa adanya perubahan sama sekali. Alhamdulillah, alhamdulillah, ya, alhamdulillah. Imam Syafi'i beliau bilang kayak gini. Kenapa kok pengarang kitab ini mengawali kitabnya dengan bismillah, sudah dibahas. Kemudian setelah itu dengan hamdalah, membaca alhamdulillah, pujian kepada Allah. Setelah itu ada baca sholawat. Ya. Ini kata Imam Syafi'i. Ya, kata Imam Syafi'i, saya suka banget memulai setiap khutbah dan doa kepada Allah, pertama dengan basmalah, kedua dengan hamdalah, ya, pujian kepada Allah, ketiga dengan sholawat, karena doa saya bakal makin dekat sama Allah. Saudara Imam Syafi'i, saya suka sebelum memulai berdoa, ya, dimulai dengan bismillah dulu. Gak langsung doa, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian memuji Allah, alhamdulillah, minimal alhamdulillah. Kemudian baca sholawat. Kenapa?
karena ini lebih cepat untuk dijawab sama Allah doa-doa saya. Karena doa-doa saya dengan hal tersebut bakal lebih cepat dijawab sama Allah. Kan kalau doa Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yu'afina wa yukafi mazidah. Kalau misalnya hafal ya pujian-pujian yang lain kepada Allah selain alhamdulillah, baca alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yu'afina wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Itu semuanya pujian kepada Allah. Setelah itu sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad fil awwalin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad fil akhirin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad fil nabiyyin wal mursalin. Baru setelah itu doa. Kalau yang panjang kayak itu nggak bisa, ya sesimpel seringannya baca Bismillahirrahmanirrahim, baca pujian kepada Allah yang kita bisa. Apa yang kita bisa? Alhamdulillahirabbil alamin, hafal saya itu ya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Setelah itu baca sholawat. Apa baca sholawat yang kita bisa? Agak panjangan. Baca sholawat Nabiah, baca sholawat Nabiah, baca sholawat Ibrahimiyah. Tahu sholawat Ibrahimiyah? Itu sholawat yang sering kita baca ketika tahiyat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Ini sholawat terbaik. Sholawat Ibrahimiyah ini namanya sholawat Ibrahimiyah. Karena di sholawat tersebut disebutkan namanya Ibrahim. Ini sholawat terbaik. Kenapa? Ini sholawat diajarkan bukan Nabi Muhammad SAW. Langsung yang diajarkan Nabi Muhammad di masa hidup Nabi Muhammad. Kalau pengen tahu sholawat terbaik teristimewa, sholawat apa? Sholawat Ibrahimiyah yang tadi itu. Kalau hafal itu baca sholawat Ibrahimiyah, setelah itu baru doa. Setelah selesai doa, tutup dengan sholawat dengan hamdalah. Insya Allah lebih cepat dikabul sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Ini makanya kenapa beliau ini memulainya dengan basmalah. Yang pertama ya karena beliau mengikuti Al-Quran. Al-Quran secara tertulis di kitab sucinya, di buku Al-Qurannya diawali dengan Bismillah. Kemudian meneladani kanjeng Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu setiap mengirim surat walaupun ke orang kafir, ke raja-raja kafir, beliau awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang ketiga, seorang kanjeng Nabi Muhammad, setiap sesuatu yang baik kalau tidak dimulai dengan Bismillah maka akan berkurang keberkahannya. Apa sesuatu yang baik? Contohnya ngajar ilmu agama, baik apa tidak? Baik. Dimulai tanpa Bismillah berkurang keberkahannya. Bukan keberkahannya. Apapun segala sesuatu yang baik kalau tidak dimulai dengan Bismillah berkurang keberkahannya. Berarti artinya apa? Bismillah bisa menarik keberkahan dari Allah. Bismillah bisa menurunkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam segala sesuatu walaupun perkara mubah, duduk diri baca Bismillah. Ya. Masih ingat cerita yang perempuan yang dulu itu yang bulan kemarin? Berubah lagi. Ya sudah berubah lagi. Ceritanya ada satu perempuan, dia punya suaminya ini ahli maksiat. Sedangkan ini perempuan, istri solehah luar biasa. Saking solehahnya, saking ahli ibadahnya, beliau ini punya amalan suka baca Bismillah dalam melakukan apapun. Diri baca Bismillah, duduk baca Bismillah, mau minum baca Bismillah, mau ngambil sesuatu baca Bismillah, mau naruh sesuatu baca Bismillah.
Bismillah. Karena suaminya ini ahli maksiat, kotor hatinya, gak suka suaminya dengan amalan si istrinya, dikit-dikit Bismillah, dikit-dikit Bismillah, dikit-dikit Bismillah. Kesel suaminya. Akhirnya si suami ini karena saking kesel kepada istrinya yang dikit-dikit Bismillah, dikit-dikit Bismillah, ya, karena udah kotor hatinya karena maksiat. Maksiat itu bisa menjadi titik-titik hitam di hati kita. Jadi seorang yang jatuh di mana? Jadi makin banyak maksiat, makin banyak nuktatun sauda, titik-titik hitam di hati kita. Makin banyak titik hitam di hati kita, makin berkurang cahaya keimanan kita. Ya, makin berkurang cahaya keimanan. Kalau berkurang cahaya keimanan, malas ibadah, bahkan bisa-bisa benci kepada ibadah. Kayak orang itu sampai gak suka, telinganya tuh sampai panas dengerin kayak gitu. Bukan karena kesurupan, bukan karena kesurupan, tapi memang dirinya sudah cahaya keimanannya sedikit, gelap hatinya, gak suka. Dia pengen pengen ngerjain istrinya, si suami ini ngasih uang, ya, di wadah, di tempat, di dompetnya uang ke istrinya, simpan uang ini, ya, simpan uang ini ke istrinya, nih simpan uang ini. Sama istrinya diambil itu uang, disimpan di suatu tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika disimpan, baca Bismillahirrahmanirrahim. Suaminya dia ngikutin, ngeliatin di mana istrinya nyimpen dompet tadi itu. Istrinya nggak ada, diambil sama suami dompetnya, dibuang. Sudah gitu besoknya sama suaminya ditanya, mana dompetnya kemarin itu? Coba sini kan. Maksudnya apa? Maksudnya setelah itu dia bakal marahin istrinya. Kenapa? Karena dompetnya ternyata nggak ada. Pede suaminya, yakin. Oh, setelah ini siap-siap memarahi istrinya nih, karena istrinya bakal balik tanpa dompet. Karena dompetnya jelas-jelas sudah dibuang. Dia ambil dari tempat tersebut, kemudian dibuang. Si istri belum tahu apa-apa. Si istri ketika mau ngebuka kotaknya atau lemarinya, ya, lemari di mana dia nyimpan dompet tersebut, baca Bismillah. Seketika Allah Subhanahu wa Ta'ala merintahkan malaikat Jibril kembali ke dompet tadi itu, ke tempatnya. Gara-gara amalan Bismillah, dibuka lemarinya, dompetnya ada di situ, sudah dikembalikan sama malaikat Jibril. Dibawa sama istri dompetnya, nih Pak. Kaget suaminya. Kagetnya kenapa? Suaminya bingung juga. Suaminya kaget, si istri kaget. Si istri bingungnya kenapa? Kenapa suaminya kaget? Karena memang dia suaminya sendiri yang minta untuk di sini. Kok suaminya kaget? Suaminya kaget karena dia sudah uang di dompet. Persis di dalam dompetnya ada uang yang di awal ketika dia ngasih ke istrinya. Dompetnya nggak berubah sama. Akhirnya setelah itu dia tobat, mengakui kehebatan keagungan Bismillahirrahmanirrahim. Tobat akhirnya dia. Gara-gara berkah Bismillah, diberikan keistimewaan sama Allah, dijaga sama Allah. Ya. Kedua, menjadi perantara tobatnya suaminya yang durhaka di ahli maksiat. Ya, karena dengan baca Bismillah bakal menarik keberkahan dari Allah, bakal menurunkan keberkahannya. Sesuatu yang baik tanpa dibaca Bismillah bakal berkurang keberkahannya. Maka apapun sesuatu yang kita kerjakan, kalau pengen barokah, bacalah Bismillah. Selama sesuatu tersebut bukan maksiat. Masak baca Bismillah. Baca Bismillah, ya. Mau itu nasi, baca Bismillah. Ya, baca Bismillah, baca sholawat ketika membersihkan nasi itu.
Istri saya di rumah tuh ada ditulis di tempat buat membersihkan nasi itu ada amalan untuk dibaca ketika membersihkan nasi. Ketika membersihkan nasi, biar apa? Biar nasinya barokah. Kok penting nasinya barokah? Karena nasi itu bakalan masuk ke perut suaminya, ke perut dirinya sendiri, ke perut anak-anaknya, bakalan menjadi daging, bakalan menjadi darah. Kalau barokah, maka suami istrinya bakalan soleh. Istrinya pun bakalan soleh. Itu coba amal ibu. Kalau merasa punya suami ya yang malas ibadah apa sambil masak dibaca-bacain, ya bukan antara kan, bacain bismillah sambil zikir sambil sholawat, biar turun barokah, dapat berkah nasinya, dimakan nasinya sama suami kita, dimakan sama anak kita, karena keberkahan nasi tersebut akhirnya jadi dagingnya daging barokah. Yang tadinya nggak baik, suami kita, anak kita nggak baik, berubah insya Allah menjadi suami yang baik, menjadi anak-anak yang baik, yang soleh, ya, itu dia Bismillah, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebenarnya pembahasan yang pertemuan sebelumnya. Sekarang ini pembahasan alhamdulillah, ya, alhamdulillah ini kita baca setiap mau berdoa, biar cepat diberikan ijabah, biar cepat diijabah sama Allah. Kapan juga dibaca alhamdulillah? Setiap setelah mendapatkan kenikmatan dari Allah. Setiap setelah mendapatkan kenikmatan dari Allah, baca alhamdulillah. Katakan Nabi Muhammad, Allah tuh suka banget, benar-benar ridho, suka ke seorang hamba yang makan, setelah makan dia baca alhamdulillah, setelah makan baca alhamdulillah, setelah minum dia baca alhamdulillah. Allah ridho, Allah suka, Allah cinta pada hamba tersebut. Jadi sudah makan baca bismillah. Kalau bisa bukan selesai makannya, tapi setiap satu suapan itu jangan satu suapan, satu butir nasi aja itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa satu butir nikmat dari Allah, berapa banyak orang yang tidak bisa makan walaupun satu butir nasi, susah dapatkan satu butir nasi itu. Alhamdulillah, sesuatu itu luar biasa nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Proses mendapatkan harta yang digunakan untuk membeli beras itu dimudahkan sama Allah, sampai akhirnya diberi kemudahan untuk memasaknya, sampai diberi kemudahan kepada kita, tangan kita untuk bisa mengambil itu makanan, dan diberikan kemudahan kepada kita untuk bisa memakan makanan tersebut. Itu nikmat dari Allah, nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ulama keluar dari kamar mandi langsung sujud syukur. Setiap keluar dari kamar mandi bukan lagi mengucapkan alhamdulillah, tapi sujud syukur. Kenapa? Orang-orang juga heran, kenapa ulama sering keluar kamar mandi dia sujud syukur. Saya dari kamar mandi habis buang air kecil atau buang air besar, ya terus kenapa sujud syukur? Itu nikmat besar dari Allah. Pertama, saya bisa PHP ini karena saya makan. Saya bisa makan karena saya diberi makanan. Saya punya makanan. Saya punya makanan karena saya beli. Saya beli karena dimudahkan sama Allah untuk mendapatkan hartanya. Setelah itu Allah mudahkan saya untuk memakan makanan tersebut, dikasih sehat sama Allah tenggorokan dan mulut saya untuk bisa memakannya. Setelah itu Allah kasih kemudahan bagi pencernaan saya untuk memproses makanan tersebut, memisahkan antara yang gizi dengan yang kotorannya, dan Allah pun memberi kemudahan saya kepada saya untuk mengeluarkan kotoran-kotoran tersebut. Bisa keluarkan kotoran dari Allah. Allah jangan dianggap sepele, dan jangan dianggap sepele. Jadi setiap segala sesuatu kita baca alhamdulillah. Jadi kalau mau makan ya atau mau minum
setiap mau minum baca bismillah, setelah selesainya baca alhamdulillah. Mau makan setiap satu suapan baca bismillah, setelahnya alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Insya Allah sehat walafiat, sehat walafiat. Insya Allah bakal seger badannya, bakal semangat badannya. Insya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Ini ringkasan untuk kajian hari ini. Pertama, Al-Qadim adalah zat yang ada tanpa adanya permulaan. Al-Awwal zat yang ada sebelum adanya segala sesuatu. Al-Akhir adalah Allah zat yang ada setelah segala sesuatu binasa. Al-Baqi zat yang kekal, ya, kekal abadi, tidak akan sirna, bila tahawuli, tidak berubah sama sekali, tidak berubah sama sekali. Kemudian tadi ada amalan dari Syafi'i, kalau sudah cepat dijawab doanya, yang waliin apa? Bismillah. Kemudian pujian kepada Allah, kemudian sholawat, baru berdoa. Setelah itu ditutup dengan sholawat dan alhamdulillah. Insya Allah cepat dijawab sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum ditutup, barangkali ada yang mau bertanya berkaitan dengan yang dibahas? Enggak? Berkaitan dengan yang dibahas, barangkali ada yang mau bertanya? Enggak? Jangan malu kalau mau bertanya, enggak? Gak usah malu kalau mau bertanya. Saya pernah mendengar katanya kalau saya ke warung, kalau mau ke warung itu puasa 3 kali, kalakinya 1 kali, terus 9 berbanyak. Nah itu, kayak ini juga amalan bagus ya. Setiap kalau pengen barokah usahanya, memang ada amalan itu. Setiap mau buka kayak pintu apa namanya itu, atau apa namanya itu, ya pintunya kayak misalkan warung, pintu warungnya sebelum buka pintu warung itu baca dulu 3 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, kemudian baca ayat kursi. Itu yang saya tahu. Al-Falaq, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, ayat kursi 1 kali, baca dulu. Insya Allah usahanya bakalan barokah. Dan insya Allah bakalan diberikan kelancaran sama Allah. Memang seperti itu. Mau ditambah baca bismillah 21 kali, mangga. Mau ditambah baca sholawat, mangga. Tapi itu yang merupakan tadi, ya, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Penting itu Al-Falaq, An-Nas. Kenapa? Kita